Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog, masih bersama Pak Teguh. Bukan hanya sekedar Venezuela saja. Venezuela punya sekutu, kita tahu ya. Ada Kuba, ada Brazil, dan ada Kolombia. Bagaimana kemudian Anda memprediksi aksi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, terutama Donald Trump, terhadap negara-negara yang erat hubungannya dengan Venezuela? Ya, jadi kalau Amerika Latin ini kan juga khas ya. Rejim di setiap negara itu juga berubah-ubah. Terkadang pro Amerika, terkadang anti Amerika gitu. Nah sekarang ini di Amerika Latin ini yang pro pada Venezuela, pada Maduro lah ya, itu cuma 3. Ya. Pertama Kuba, kemudian Brasil yang sedang dikuasai oleh Lula, sosialis juga, dan Kolombia. Nah Kolombia rejim terakhir ini yang pro pada Venezuela, pada Maduro. Tapi sebelumnya juga Kolombia ini pro pada Amerika Serikat. Jadi kalau kita perhatikan sekarang dukungan Amerika Latin terhadap Maduro itu melemah ya, dan sangat signifikan saya kira. Kemarin saya dengar baik-baik di sidang Dewan Keamanan PBB itu, Chili, Argentina, semuanya mengecam dan semuanya ya sebetulnya membenarkan, bahkan bersyukurlah. Terserah bagaimana caramu, yang penting bereslah negara ini kan gitu. Oke, menarik kalau tadi saya sudah menyinggung soal narkoterorisme yang digaungkan oleh Donald Trump begitu ya. Apakah termasuk Kuba, Brazil, Kolombia yang notabene dekat dengan Venezuela ini juga berkaitan dengan peredaran narkoba di Venezuela? Anda mungkin punya datanya soal itu. Saya nggak tahu ya, tapi bulan Oktober lalu kan saya diundang oleh Dubes Venezuela di Jakarta, di briefing ya. Karena bulan Oktober itu sudah terlihat penempatan pasukan-pasukan Amerika Serikat di Karibia, ya di Karibia. Nah itu yang dipertanyakan oleh Venezuela ketika itu. Mengapa penempatan pasukannya itu di Karibia? Kalau memang karena penyelundupan narkoba, mengapa di Karibia? Ya, karena kalau misalnya kita lihat peta Amerika Latin, itu kan dia nanti dibelah oleh Amerika Tengah. Nah, menurut data yang disampaikan oleh Dubes Venezuela, 80% narkotika yang masuk ke Amerika Serikat itu mengalir lewat sisi Samudra Pasifik. Ya, dari sebelah barat berarti. Sementara yang dari sebelah timur itu 8% katanya dari satu kota kecil di Kolombia. Kemudian ada sekitar 5% lagi dari Venezuela gitu. Memang diakui oleh dia. Nah, tapi yang 5% dari Venezuela ini pun 70% dari 5% itu sudah dihentikan oleh Amerika Serikat di lautan. Jadi begini keberatan mereka itu. Kami ini bukan pemasok narkotika ke Amerika Serikat, ya, tetapi mengapa pergelaran tentaranya itu dilakukan di depan depan gang kami gitu, di Laut Karibia gitu. Nah, itu protes ketika itu. Nah, ya namanya kartel kan kita tidak benar-benar tahu ya. Tapi kalau misalnya tentang Maduro, dulu tahun 2020 ada 2 orang sepupu dari Cilia Flores, istri Maduro yang ditangkap Amerika Serikat. Dan kedua orang ini yang memberikan pengakuan bahwa mereka bekerja untuk keluarga Maduro dan keluarga Flores. Nah dari situlah kemudian Donald Trump semakin yakin bahwa memang Venezuela ini berusaha untuk melumpuhkan Amerika Serikat dengan cara memasok narkotikanya. Jadi seperti perang candu dulu lah Inggris ke Tiongkok gitu ya. Nah, tetapi ya tentu ini kan pengadilan nanti yang bisa membuktikan apakah memang pengakuan dua sepupunya itu memang ada kaitannya gitu ya dengan Cilia dan juga dengan Nicolas Maduro gitu. Oke, kalau tadi Kolombia disebut begitu ya, apakah juga nanti Kolombia akan bereaksi kalau memang peredaran narkoba di Venezuela benar-benar di stop? Kalau meskipun Amerika Serikat tidak dapat pasokan dari Venezuela, tapi kan dulu kalau tidak salah, kalau saya salah tolong koreksi, ada Pablo Escobar yang menguasai Amerika. Iya. Apakah Escobar itu juga akan dihindari atau diantisipasi kartel berikutnya dari Venezuela akan masuk ke mereka? Kalau kartel tetap keluarga Escobar dan teman-teman ya kan, ada dari Cali terakhir ya kalau kita baca-baca. Justru Kolombia itu sebetulnya sangat berterima kasih pada Amerika Serikat ya, karena dari kasus Escobar itulah kemudian mereka bisa memperkuat instrumen keamanannya untuk mencegah narkoba. Ini kata Dubes Kolombia di sini, bukan kata saya. Jadi justru berterima kasih ada Escobar ya. Jadi saya pikir Kolombia sekarang saja dia anti Amerika Serikat ya. Tapi sebelum-sebelumnya dia sangat mendukung Amerika Serikat karena bantuan strukturisasi tadi itu. Nah, saya kira juga tidak akan terlalu lama ya.
hubungan Kolombia dan Amerika Serikat memburuk saat ini ya, saya kira nanti akan mereda lagi lah. Ini ya kita sudah sama-sama tahu nggak akan lama lah ini. Baik, Pak Teguh, terakhir dinamika kemudian yang akan muncul terhadap konflik Amerika Serikat dan Venezuela. Amerika Serikat seperti kata Donald Trump, dia akan membentuk satu badan khusus untuk memimpin pembangunan di Venezuela. Kita lihat apakah bisa bekerjasama dengan Delcy Rodriguez, presiden sementara, atau tidak. Kalau tidak, ya mungkin dia akan menurunkan satu rumus lagi yang cuma dia yang tahu sejauh ini kan gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Teguh atas kesempatannya. Kita tunggu apa yang kemudian terjadi. Semoga tidak berdampak terlalu signifikan terhadap Indonesia, terutama ekonomi begitu ya. Terima kasih dan kita bertemu di lain kesempatan. Dan pemirsa, demikian NTV Prime Dialog. Kami akan kembali sesaat lagi.